Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sehat semuanya insyaallah. Saya agak dingin sedikit ya. Lagi senang anginnya masuk ya. Terima aja dulu. Ikhwah fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas itu sulit apa enggak? Sulit enggak ikhlas itu ya? Sulit enggak ikhlas, Pak? Contoh begini. Berinfak sedekah setiap solat di mana saja. Siapkan uang 10.000 rupiah. Siapkan uang 10.000 rupiah. Masuk masjid 10.000 tadi masukkan ke kotak amal. Ikhlas enggak kira-kira? Bisa ikhlas enggak? Kok enggak kompak ya? Karena dalam pikiran bapak-bapak kepikir, betul? 10 dikali 5 berarti sehari, sebulan. Ikhlas bisa tuh Pak. Sebulan 1,5 juta sedekah buat aktivitas masjid. Bisa? Insya Allah. Jadi memang ikhlas itu ujiannya berat. Ya, nominal itu bisa membatalkan keikhlasan. Ada orang bisa berinfak 10 juta sekali hajar dapat orderan 10 juta. Tapi kemudian setahun lagi dapat hal lagi 10 juta itu tidak ketemu. 2 tahun kemudian juga tidak ketemu 10 jutanya lagi. Padahal rezeki orang-orang yang sering berinfak itu akan terus saja naik. Dan konsistensi orang bersedekah ikhlas itu tidak akan pernah berhenti, terus. Saya tanya lagi sama antum, sekali masukin 5.000, sekali masukin 5.000, ikhlas? Nambah tuh ya, udah nambah tuh yang teriak ikhlasnya, betul? Bisa ikhlas tuh. Dibuat tempat program hidup tuh. Setiap sholat coaching 5 kali sholat 25.000, betul? Kalau nggak sholat sekali ada kan nggak mungkin, betul? Berarti 25.000 kali 30 ambil rata berapa? 600 700 ya, 700 lebih. Masih ada sandaran Ustadz, berat karena banyak aktivitas yang oke lah. Nggak ada duit 3.000-an kan? Nggak ada ya? Yang ada duit 2.000-an, betul? Sama logam 1.000-an. Pilih lembaran 2.000 tadi atau lempengan logam 1.000-an setiap sholat. Pilih mana Pak? Ayo, pilih mana Pak? Jawab aja jujur-jujur. Allah menyaksikan beneran.
Betul. Pilih mana? 2.000 atau 1.000? 2.000. Kalau 1.000? Boleh, ikhlas Pak. Ikhlas. Tapi keterlaluan. Masya Allah. Kalau bisa 2.000, ikhlas Pak, insya Allah. Ikhlas. Orang 2.000 kita ketemu di jalan, jatuh di jalan, tak kita ambil, ngapain? Sambil bilang 2.000, ngapain ya? Coba kalau cepean yang jatuh, yang di jalanan, berhenti dulu nggak kendaraan? Sayang bener ya, berhenti motor, ambil. Ikhwan fillah, di tempat saya sana di Masjid Al-Barokah baru dimulai. Jadi saya kasih simulasi kemarin tentang sedekah, diminta, ya udah tak kasih itu. Jadi rupanya mentok-mentok 2.000 rupiah tadi atau 2.000 perak tadi atau dua keping logaman 2.000 tadi jadi ngetok. Jadi sekarang jangan ribuan, jangan 2.000-an yang lembaran kertas. Uang kembalian dari Indomaret yang 500-an 4 biji kan 2.000 ya. Betul? Atau uang yang kadang-kadang kita anggap tidak anggap, terus ketemu di rumah kita kumpulin bisa sampai 10.000 loh logaman itu. Bikin program recehan 2.000 setiap sholat masuk. Baru sehari itu subuhnya doang 1,8 recehan semua. Ya, recehan semua. Jadi rupanya ikhlas banget manusia itu. Kalau sudah berhubungan dengan nominal 2.000, kalau dia nggak ikhlas benar-benar, dia baru kebayang betapa pelitnya saya di hadapan Allah. Betul? Tapi kalau sudah 50.000, ada nggak kalimat betapa pelitnya saya di hadapan Allah? Ada nggak? Sudah mulai hitung Pak. Apalagi 100.000-an setiap hari kita keluarkan buat infak sedekah, bikin program dari gaji kita yang misalnya 20 juta, 100.000 sehari, sebulan cuma 3 juta, masih ada 17 juta lagi untuk dunia dan seisinya, 3 juta untuk akhirat dan seisinya. Ikhlas nggak Pak? Berat. Kenapa bisa berat? Karena hitungan tauhid kita menghitungnya itu dengan hitungan duniawiyah. Betul? Hitungan keyakinan kita kepada Allah itu hitungan duniawiyah. Hitungan nafsu duniawiyah yang kita ikuti karena kita pikir bahwa 3 juta sebulan itu berat dari gaji yang 20 juta. Berat. Demi Allah saya latihan Pak dari 2.000 rupiah itu sedekah sampai hari bertahun-tahun. Terus apa hasilnya dari teman-teman yang melaksanakan sama-sama secara jamaah? Kita adakan evaluasi. Hasilnya apa Pak? Makin malu setiap hari 2.000. Malu sama Allah. Dulu pertama kali saya lakukan itu beberapa tahun yang silam di Masjid Al-Barokah, itu diketawain sama orang-orang. Ustaz kok cuma 2.000, sengaja. Kalau kan kotaknya udah diganti pakai kaleng itu yang sengrit itu apa namanya, yang mengkilap itu apa namanya itu, stainless steel. Stainless steel kalau bunyi kan ting gitu ya. Sengaja Pak, recehan 10 biji cepetan bunyi ting 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 ting. Jadi kalau udah bunyi itu si Abah masuk tuh, si Abah masuk. Kenapa Pak? Saya nggak malu, saya ridho banget. Kenapa? Cuman 2.000. Tapi teman-teman praktek lama-lama mereka Bah, kalau begini terus malu sama Allah. Terus naikin Bah, berapa? Goceng, cakep. Betul? Cakep. Nah kemarin simulasi lagi, langsung 1,8. Setiap subuh sekarang antara 1,5, 1,2, 1,8 terus. Baru subuhnya doang. Karena subuh di sana termasuk yang paling ramai kayak di sini, betul? Sudah sekitar 8 sop kali 25, berarti berapa itu? 170-an. Orang yang kasih 2.000 katakanlah 100 orang, cuma 100 orang, 75 losing, kali aja 200.000. Pernah sehari 1,4.
Zuhur, asar, subuh, terus 1,4. Alhamdulillah sekarang 1,2 terus. Jadi antara ikhlas dan rasa malu itu, ya, akan berpadu terus ketika dia mulai mendekati Allah. Tidak disebut ikhlas orang yang tidak tahu malu. Nggak tahu malu. Punya mobil, punya motor, ada moge, ada rumah berapa biji, betul? Buat anak-anaknya, buat istri-istrinya, iya. Istri apa anak istri doang? Pak Ustadz diem aja. Dia sibuk lagi ngurusin umroh ini. Masya Allah, ngiri saya umroh mulu, saya nggak diajak-ajak ini kapan ya. Jadi saudara lihat nih, keikhlasan kepada Allah itu semakin hari akan diiringi oleh rasa malu kepada Allah. Logikanya, kebalikannya, mafhum khalafahnya adalah orang yang tidak memiliki rasa ikhlas, yang tidak nambah rasa ikhlas, tingkatan keikhlasannya menjadi mukhlisin dan seterusnya, maka sebenarnya dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah yang juga bertambah. Kalau itu terjadi, maka berhati-hatilah. Semakin tua kita, semakin tidak malu kepada Allah, semakin gampang melakukan perbuatan maksiat. Benar loh Pak. Doanya, ya Allah berikan Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Minta husnul khatimah setiap hari, betul. Mintanya husnul khatimah setiap hari. Sedekah 2.000 kagak berubah-ubah, bertahun-tahun. Jadi kalau mau berubah, sedekah 2.000-nya naik, betul. Jadi 5.000. 3 bulan kemudian jadi 10.000. Tahun depan jadi 20.000 setiap hari. Karena sudah janji Allah, orang-orang yang mampu bersedekah dan terus meningkat sedekahnya, antum sudah baca hadisnya, Al-Qur'annya sudah jelas tentang sedekah. Guru-guru sudah menyampaikan, para ulama dan ustaz sudah menyampaikan tentang sedekah. Tidak perlu diulang dan dibahas soalnya. Antum sudah tahu bahwa rizki orang yang gemar bersedekah karena rasa haya dan malu kepada Allah, karena ikhlasnya dia kepada Allah, akan bertambah juga rizki sedekahnya di jalan Allah tadi. Bukan 2.000 lagi, tidak 5.000 lagi, malu masih 10.000. Besok tahun depan mulai ningkat dia 20.000. Enggak betah tahun depan sampai 50.000. Sampai menjelang ajal dia, kalau bisa seluruh harta yang dia miliki itu dia pusatkan hanya untuk urusan-urusan agamanya, urusan-urusan dunia yang menyangkut akhirat. Kalau ada dunia tidak nyangkut akhirat, nggak mau dia. Seharusnya usia kita mengiringi itu Pak. Keikhlasan mengiringi usia tua. Hari tua diiringi dengan keikhlasan. Apa? Lakukan amalan-amalan saleh, bukan hanya sedekah, tetapi juga amalan-amalan saleh yang diperintahkan Allah, terutama yang wajib dan terutama yang muakkadah. Lakukan karena Allah, karena rasa malu kelak menghadap Allah. Kemudian Allah tidak menengok kita sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Berat Pak kalau sudah di mahsyar kemudian Allah tidak mau melihat si hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Udah ciri itu, pasti masuk nerakanya Allah Ta'ala. Oh, saya bukan nakut-nakutin nih Pak, enggak, ingetin diri saya sendiri, sebentar lagi saya wafat, ya kan, udah hampir 60 kan, setahun lagi, tahun depan saya 60, Nabi 62 tahun, betul, wafat Pak sebentar lagi. Kalau kita nggak belajar ikhlas hidup dengan amal yang sahih, bersumber dari kitabullah wa sunnatur rasulih, dilaksanakan dengan ikhlas, mau modal apa kita menghadap Allah? Mau modal apa Pak menghadap Allah? Mau modal apa? Teman-teman saya malah mulai pada belajar lagi. Iya, ada yang 65 tahun belajar Quran lagi, ada yang sudah mahir baca Quran, belajar lagi bahasa Arab, mengulangi pelajaran-pelajaran pesantren yang pernah dia lupakan.
belajar lagi Arabnya, belajar lagi sama kiai dan buka kitab Tauratnya, belajar lagi terus. Kemarin ada meninggal usia 60 tahun, 65 tahun. Lemah dia belajar ketat. Ya, karena merasa meninggalkan ilmu agama, sibuk sama urusan duniawiya. Masya Allah. Ikhwan fillah. Dalam satu ayat Allah berfirman, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antum hafal ayat ini? Enggak mungkin enggak ya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, semua yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berisi amr atau perintah untuk beribadah, maka maknanya adalah perintah untuk bertauhid. Saya ulang nih Pak. Ya. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran yang berisi perintah untuk beribadah, maka maknanya adalah perintah untuk bertauhid, perintah untuk mengesahkan Allah, perintah untuk berdoa hanya kepada Allah, perintah untuk meminta hanya kepada Allah, perintah untuk bersandar hanya kepada Allah, perintah semuanya dalam hidup kita hanya untuk Allah Ta'ala. Tauhid. Ya bilang, maka dikatakan tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini maksudnya adalah, kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, supaya kalian selamat dari azab, dari nar. Karena demikian yang pernah dijelaskan oleh para alim ulama, terutama oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsir beliau. Lalu bagaimana kata Ibnul Jauzi rahimahullah? Beliau katakan beberapa penafsiran ulama salaf terhadap kalimat mudah-mudahan atau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, itu kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pertama menjelaskan maksudnya adalah mudah-mudahan kalian menjaga diri dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kalian menjaga diri dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata yang lain yang menerangkan bahwa mudah-mudahan kalian menjaga diri dari api neraka. Begitu kata para ulama salafus salih. Kata Al-Imam Mujahid rahimahullah, tafsir beliau, mudah-mudahan kalian taat kepada Allah. Ini maksud mudah-mudahan kalian bertakwa itu ialah supaya kalian mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat takwa itu adalah mengambil perlindungan dari azab Allah dengan cara melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ikhwan fillah jamaah rahimakumullah, di dalam ayat Al-Baqarah tadi juga memberikan faedah kepada kita bahwa ibadah merupakan kewajiban seluruh umat manusia, semuanya. Nanti kan ada yang nolak diajak beribadah hanya kepada Allah, kan gitu ya. Nah, ibadah itu pun harus ditegakkan di atas dua asas. Pertama tadi itu bab yang saya angkat sama antum, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus begitu? Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi rahimahullah, perkara paling agung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, ya. Kemudian yang hakikat tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah kepada Allah. Sementara tauhid itu mengandung kebaikan bagi hati, memberikan kelapangan pada jiwa, memberikan nur pada jasadiah dan wajah, dan kelapangan yang luas di dalam hati dan dada.
Dan dengan tauhid itu pula kemudian lenyaplah berbagai kotoran yang menodai kehidupan si hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tauhid itu terkandung kemaslahatan bagi badan serta bagi perkara-perkara yang melingkupi keduniawiahan dan akhirat. Sementara perkara paling besar yang dilarang Allah adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, hal ini menimbulkan kerusakan dan penyesalan bagi hati dan badan. Makanya antum akan lihat kalau ada sikap riya di dalam ibadah kita, ibadah amalan dari sirkul asgar, syirik yang kecil saja membuat kita menjadi resah dan gelisah, apalagi syirik yang besar. Yang repot dengan syirik besar itu, ya, kalau Allah sudah turunkan azab pada seorang hamba, Allah lupakan dia tentang syirik itu, diganti dengan ingatannya bahwa syirik itulah adalah kebenaran. Naudzubillah, itu istidraj namanya. Kan banyak orang menggunakan kesyirikan sebagai kebenaran, dianggapnya sebagai kebenaran. Itu istidraj, yang satu saat dia akan ternganga-nganga menghadapi malaikat maut, karena selama ini apa yang dia lakukan adalah kesalahan yang sangat besar dan fundamental, yang nerakanya itu asfala safilin, bersama kaum munafiqin dan musyrikin kafirin. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena syirik itu adalah perkara yang besar di sisi Allah, maka lawannya adalah tauhid. Dan tauhid jajarannya, landasannya adalah ikhlas. Ikhlas beramal, ikhlas beribadah, ikhlas melakukan penjauhan terhadap larangan yang Allah larang, dan pendekatan terhadap amalan yang Allah perintahkan. Billah, bab ini bukan bab sembarangan. Ulama banyak membahas babul ikhlas, bab ikhlas, karena nanti banyak manusia yang menghadap Allah terkaget-kaget. Dia merasa sudah beramal banyak sekali, tetapi tidak ada satupun amalannya yang diakui oleh Allah, mardudun, tolak sama Allah. Kenapa? Karena landasan tauhidnya, ikhlas tadi tidak terbawa di dalam amalan soleh. Jadi kalau bicara soal ikhlas, Pak, bukan hal sembarangan. Latihannya tidak gampang dan tidak sederhana, panjang. Dari 2000 saja manusia belajar ikhlas itu. Dari hal yang terkecil dia harus belajar ikhlas itu. Karena kita tahu, dan Allah Maha Besar, Maha tahu segala-galanya, kalau si hamba itu tidak mungkin bisa bersikap ikhlas langsung besar seperti ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka perlu proses yang panjang. Karena proses yang panjang itulah kemudian hendaklah manusia mulai berpikir, karena ini bukan bab gampang. Belajarlah dari hal yang kecil, dengan ikhlas, konsisten, terus tidak pernah putus. Nanti Allah naikkan itu sebagai balasannya. 1000 jadi 5000 kesanggupannya. Terus konsisten, dari 5.000 jadi 10.000, terus konsisten, Allah naikkan terus jadi 50.000, jadi 100.000. Pertanyaannya, saya tanya sama antum, ketika antum bisa setiap hari 100.000 sedekah untuk masjid misalnya, di luar yang lain misalnya, saya tanya sama antum, rizki antum nambah atau kurang? Nambah atau kurang? Pasti nambah, karena Allah berikan kesanggupan duniawi keluar 100.000. Pasti penghasilan juga akan nambah. Kenapa? Karena itu jaminan Allah. Itu contoh Rasulullah, itu contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu contoh para tabi'in, itu contoh para tabi'ut tabi'in, itu contoh para salafus saleh. Sampai hari ini pengikut salafus saleh salafiyun, begitulah amalan mereka itu. Jadi kalau di hari tua kita semakin pelit dengan uang pensiunan kita dan menganggap bahwa tidak akan berkembang,
bahkan jadi kurang kalau dikurangi untuk sedekah. Berhati-hatilah, duniamu akan habis, hartamu akan meninggalkanmu, istrimu yang cantik tidak akan mengakuimu. Apa buktinya? Dia tidak akan hadir di kuburanmu berlama-lama. Betul? Itulah dunia. Sifat dunia meninggalkan orang-orang yang tidak diperlukan lagi buatnya. Ya Pak, jadi jangan bangga dengan mobil yang 2, 3, rumah, meninggalkan kematian. Diambil oleh anak kita sebagai waris, diambil oleh istri-istri kita sebagai waris, diambil oleh saudara-saudara kita sebagai bagian waris mereka. Mungkin kita hanya berada dalam sebuah kuburan yang berukuran kita sudah paham, dalamnya tidak lebih dari 2 meter, di mana kita tidak bisa lagi berkata sombong dengan tolak pinggang dan kepala congkak. Nggak bisa Pak. Hari itu kita sendirian di dalam kuburan, menanti doa anak-anak yang saleh, istri yang salihah, teman-teman yang salih dan salihah, tetangga yang baik, jamaah masjid yang mendoakan. Yang tidak akan kita dapatkan kalau tidak dari belajar untuk beribadah, bersedekah, menyembah Allah dengan ikhlas. Ada contoh yang lucu sebelum kita tutup ya Pak. Di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim kita sudah sering mengenal kalimat misalnya kun fayakun, betul? Jadilah kata Allah, maka jadilah. Ada beberapa puluh ayat ini di dalam, ya berapa puluh saja, tidak belasan ya. Katakan kun fayakun, terutama dalam surah Yasin yang sering dibaca. Kun fayakun, kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Pak, ini firman Allah. Ini kalimat-kalimat Allah. Perkataan Allah. Allah berkata kun, jadikan dunia ini, fayakun. Selesai. Walaupun nanti ada uraiannya, sudah dikerjakan prosesnya, karena untuk mensinkronkan cara berpikir makhluk yang tidak seperti Allah. Kalau Allah berkata kun fayakun, jadi, mati, sakit ya sakit kemudian sembuh. Hari ini kaya, kata Allah kun fayakun, miskin selesai miskin. Hari ini konglomerat, besok jadi penghuni kolong jembatan. Kun fayakun Allah. Allah maha bisa berbuat dengan segala perkataannya. Tapi ingat Pak, kun fayakun ini bukan milik kita. Antum doa mau subuh, wah kita doa dulu nih, lihat mobil bagus, belum nambah mobilnya, doa ya Allah, gitu. Jadikan sholat subuhku supaya Engkau kabulkan harapanku dapat mobil baru ini ya Allah, nih, sambil nunjuk tuh mobilnya, betul? Terus antum berkata kun fayakun, dapat mobil nggak? Karena tauhid kepada Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa makhluk itu enggak ada apa-apanya dengan Allah. Khalik pencipta, makhluk yang diciptakan, betul? Enggak ada apa-apanya. Allah berkata kun fayakun, jadi. Tapi antum tidak bisa berkata kun fayakun meskipun antum punya ini dan itu. Antum bisa membeli sebuah hotel dalam tempo yang singkat, tetapi tidak bisa berkata kun fayakun. Antum punya modal yang besar untuk sebuah usaha, tapi antum tidak bisa berkata kun fayakun. Tanpa mengakui bahwa aku bukan pemilik kun fayakun. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya seorang hamba yang mengemis kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah. Begitu. Kalau sudah cuma sekadar pengemis, orang hamba yang mengemis terus kepada Allah, karena kita wajib mengemis pada Allah. Karena kalau tidak mengemis, mau dengan apa kita dengan Allah? Allah yang maha kaya. Sementara kita miliki cuma secuil saja. Ya Allah, apa sih filmmu yang mewah itu di atas itu? Apa sih? Hotelmu yang miliaran triliun, apa sih? Terkena tsunami runtuh selesai, terkena guncangan gunung berapi yang meleduk selesai.
Nyawamu yang dihargai waktu hidup dengan asuransi yang miliaran, ketika dicabut Israel, asuransimu tidak bisa menahan malaikat Israel. Apa dan siapa dirimu di hadapan Allah? Sombong kali manusia. Naudzubillahi min dzalik. Tinggalkan rasa tidak malu kita kepada Allah. Suatu hari nanti di dalam kubur kita akan mulai malu sekali karena tempat kita ternyata tidak sesuai dengan harapan. Naudzubillahi min dzalik. Dulu waktu di dunia kita sering, para ulama dan ustaz mengatakan bahwa tempatnya orang-orang saleh di makbarahnya seperti luasnya mata memandang. Ada makanan-makanan surga yang disuguhkan walaupun belum masuk surga. Ada amalan soleh yang menemaninya. Ada halangan-halangan azab neraka, azab kubur, karena ada amalan-amalan saleh dari sedekah, infak yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga siksa kubur tadi Allah singkirkan, ditabrakkan dengan amalan-amalan saleh. Wah, dari sekarang persiapannya, bukan besok. Besok adalah masa depan yang pasti datang, al-maut. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Pikirin tuh masa depan yang pasti datang. Dengan apa? Wattaqullah. Dengan takwa kepada Allah. Nah, ikhwah billah, yuk saya ajak antum, yuk kita bertauhid dengan terus. Gunakan hati kita, gunakan kita ini, gunakan mata kita itu, beribadah hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, beramal soleh landasan ikhlas karena Allah. Kalau itu sudah menjadi bagian kita dan konsisten, yakinlah bahwa insya Allah hidup kita dari hari ke hari bukannya makin sulit, tetapi makin mudah, makin sederhana, makin mudah, makin sederhana. Apa makin mudah dan sederhana itu? Fokusnya cuma satu, Allah saja, Allah saja, Allah saja. Ya. Ada seorang ustadz tidak dikenal sebagai ulama internet. Ada. Ya. Usianya meninggal dalam usia 76 tahun. Nih, dia hanya dikenal ustadz kampung, tapi anak-anaknya jadi kiai semua. Jadi kiai semua. Dia cuma guru Quran, ngajarin Quran di kampung, anaknya di kiai semua. Ayahnya Ustadz Soleh, Pak Kaswati kenal itu. Ayahnya meninggal itu Masya Allah ya. Samping isinya yang sakit ya, kemudian ba'da sholat dia ngobrol, ntar usia ini siapa yang duluan ya, gitu dia bilang, ambil bercanda, saya duluan kali bah, kata suaminya. Ntar kalau kamu duluan saya sendirian gitu. Terus kamu aja deh, jangan saya, ntar kamu nggak ada yang nemenin gitu. Ya habis sholat dia bercanda begitu. Terus dia ke WC sebentar, dia wudhu, ambil wudhu karena wudhunya batal, kentut mulu. Dia balik lagi duduk sambil bercanda lagi. Tapi setelah dia duduk habis dari wudhu itu sambil bercanda, kemudian tiba-tiba dia tertegun sejenak sambil berteriak, panggil anaknya yang perempuan, nak sini, ada apa Mbah, ada apa? Seperti sesuatu yang ingin cepat dia minta. Sini. Tangkap tangan anaknya, ya, salam, maafkan abah. Wafat dia dengan kalimat takbir, wallah, Allahu Akbar. Kalau yang ngerti bahasa Arab, dia berkata wallah, Allah, berarti ada taukid lafzi yang dia ulangkan karena dia yakin betul dia saat ini berhadapan dengan Israel, utusan Allah yang mungkin tersenyum buatnya. Dia berkata wallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masya Allah. Saya mau nyontoh kayak gitu susah banget Pak, ya Allah, ya, susah. Makanya anak-anak beliau, Ustadz Soleh, kakaknya, adiknya Ustadz Soleh, itu semua jadi kiai. Yang paling besar di Sumatera ya, di Riau, Darul Hikmah namanya, termasuk pesantren yang cukup besar sekarang, punya sekitar 5.000 santri. Iya, saya tahu betul anak itu waktu kuliah belajar, saya tahu betul karena saya termasuk yang ngongkosin buat dia kuliah dan belajar. Saya masih kayak gini-gini aja, preman kampung yang pengen tobat.
Jadi saudara, yuk perbaiki amalan soleh. Nggak ada lagi waktu lupa beneran. Sodakoh yang banyak tadi beliau bilang. Lakukan apa yang kita bisa tentang amalan soleh. Semuanya harta sekarang bukan lagi diselipkan, fokuskan, ambil sebagian besar untuk akhirat, atau sebagian besar dengan urusan dunia yang orientasinya akhirat. Kalau tidak itu rugi besar, rugi besar, rugi besar. Ya, terima kasih, mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran buat saya dan antum sebagai penyemangat kita di hari Minggu yang barakah ini. Semoga Allah makin ridho pada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syari'un qaribun mujibud da'wat ya kal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami yang kecil ataupun yang besar ya Allah. Ya Allah, kalau ada pernah amalan syirik kami lakukan ya Allah, ampunilah kami karena ketidaktahuan kami dan kemalasan kami untuk belajar sehingga tidak tahu kalau itu syirik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ibu dan ayah kami, kasihanilah mereka berdua. Kasihlah orang-orang tua kami, mertua kami, ayah dan ibu mertua kami, saudara-saudara kami, orang-orang terdahulu sebelum kami dan orang-orang setelah kami. Ya Allah, kumpulan kami dalam jannahmu, jannatun na'im. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah